Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Seringkali kita mendengar, seringkali kita ucapkan istighfar. Istighfar itu artinya su'alul maghfirah, permintaan ampun. Istighfar, permintaan ampun. Maksud ampun itu apa? Wahiyat tajawuz aniz dzambi wa adamul muakhadzati alaihi. Artinya permohonan ampun itu adalah dimaafkannya dosa dan tidak disiksa atas dosa itu. Nah, itu artinya istighfar. Kita minta ampun kepada Allah, beristighfar ngarannya, artinya agar dosa kita dimaafkan dan tidak disiksa dengan sebab dosa itu. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang berbuat kejahatan atau dia zalim terhadap dirinya sendiri, kemudian dia istighfar kepada Allah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, dia dapati Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah taala fayaghfiru lahum, rawahu Muslim. Ujar Nabi kita, demi diriku di kekuasaan Allah, andai kata kalian hai manusia tidak berbuat dosa, saduniaan ini orang kada denang berdosanya, andai kata niscaya Allah matikan seluruhnya, Allah wafatkan seluruhnya, dan Allah ganti dengan penduduk dunia yang berbuat dosa dan meminta ampun, dan Allah mengampuni bagi mereka itu. Nah, jadi dunia ini kalau manusia sesat semuaan akan hancur. Kalau dunia ini baik semuaan manusia hancur juga. Jadi model yang paling pas itu adalah dalam dunia ini ada yang baik, ada yang jahat. Beruntung orang yang diciptakan Allah sebagai orang yang baik, dan sangat rugi orang yang diciptakan Allah sebagai orang yang jahat, yang celaka. Karena dengan adanya perpaduan baik dan jahat itu, maka seluruh asma-asma Allah akan berfungsi seluruhnya. Kalau orang kada ada berisi dosa lagi, napa gunanya nama Tuhan itu Al-Ghafur, Maha Pengampun? Siapa yang diampuni? Siapa yang diampuni? Semuaan baik. Jadi anda sakampungan tuh bagus semuaan, kada lawas bakal matian tuh sakampungan itu kayaknya. Diganti Allah dengan penduduk satu kaum nang berbuat dosa istighfar, berbuat dosa istighfar, berbuat dosa istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibna adam law balaghat dzunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu lak, rawahu Tirmidzi. Wahai manusia, andai kata sampai dosa-dosa engkau itu ke atas langit. Kita ini berisi dosa, hibak dunia sampai ke langit banyaknya. Andai kata dosa kita berbenda-benda umpamanya. Misalnya sebiji dosa kayak kalikir genalnya, sebiji dosa kayak kalikir, hibak sampai ke langit penuh. Summa astaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku, ghafartu dzalik, aku ampuni bagi engkau yang demikian itu. Nah, ini istighfar. Kayak apapun banyaknya dosa kita, kalau kita istighfar diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah
bersabda lagi, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yaum 70 marrah. Tidak ada disebut seseorang itu mengekali dosa selama dia beristighfar, walaupun dia ulang-ulang itu dosa dan istighfar sampai 70 kali sehari. Berbuat dosa istighfar, berbuat dosa istighfar, berbuat dosa sampai 70 sehari, masih dianggap Tuhan baik, masih dianggap Tuhan bukan israr, bukan satu kejahatan mengekali dosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian lagi kita perlu mengetahui tentang lapas-lapasnya istighfar. Kayak apa istighfar itu? Antara lain kita kenal istighfar itu adalah astaghfirullah atau astaghfirullahal azim. Itu lafaz istighfar. Astaghfirullahal azim artinya aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu artinya astaghfirullahal azim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ada lagi contohnya istighfar itu, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni ulun. Istighfar juga ngarannya. Ada lagi Rabbi gfirli, wahai Tuhanku ampuni ulun. Nah, itu istighfar juga. Ada lagi Allahumma ja'alni minal mustaghfirin, ya Allah jadikanlah aku tergolong orang-orang yang minta ampun kepada Engkau. Istighfar juga. Atau lagi Allahumma ja'al zambi zambam maghfura, ya Allah jadikanlah dosaku dosa yang diampuni. Istighfar juga ngarannya. Banyak contoh-contoh istighfar itu. Namun bagi orang yang hatinya khusyuk, bagi orang yang hatinya hadir, istighfar yang paling baik dipakai adalah astaghfirullahal azim itu. Kalau kita ini hati kita khusyuk, hati kita sadar, hati kita hadir, nah paling baik astaghfirullahal azim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu yang paling baik. Tapi kalau hati kita lalai kepada Allah, hati kita lupa kepada Allah, hati kita memikirkan masalah-masalah dunia, tapi kita hendak beristighfar, yang paling baik dibaca adalah Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli. Umpamanya kayak apa? Di pelatar duduk kamarian batasbih, mata kakartekna. Inang cucuk Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Jangan astagfirullah dibaca. Kenapa? Karena hati banyak kali ingatnya. Kalau di pasahapan duduk menghadap kiblat, pakaian putih itu bagus, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan kalau hati kita kada sadar kita mengucap astaghfirullah, makruh. Kalau hati kita tidak hadir, hati kita lupa kepada Allah, hati kita lupa bahwa yang kita ucapkan itu permohonan ampun, dimuntung aja astaghfirullah, ada yang mengatakan itu makruh. Lebih baik Rabbi gfirli aja. Rabbi gfirli artinya ampuni ulun. Para muhibbin rahimakumullah, macam-macam yang didapat keuntungan daripada orang yang beristighfar. Pertama, ghafarallahu dzunubahu, Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja, Allah jadikan baginya jalan keluar dari segala kesempitan. Wa min kulli hammin faraja, orang-orang yang sedih, orang-orang yang susah akan digantikan Allah dengan kegembiraan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan dia rezeki yang tak terduga. Wa radiya anhu, Allah ridha daripadanya. Wa ajral barakah bi amwalihi wa ahlihi, Allah alirkan barakah pada hartanya dan keluarganya. Wa amanahu mimma yakhab, dan Allah amankan dia dari yang ia takutkan. Itu istighfar.
Seseorang datang kepada Hasanul Basri, "Wahai Imam, ulun ini hidup susah. Kayak apa supaya lapang, supaya murah rezeki?" Jawaban Hasan Basri apa? "Istaghfirillah." Ikam istighfar. Artinya banyaki istighfar. Niscaya rezeki kamu akan dimudahkan oleh Allah. Ada seekong datang lagi, "Wahai Hasan Basri, itu kebun ulun, pahumaan ulun kelihatannya bisa kada mengatam tahun ini, rusak." Ujar Hasan Basri, "Istaghfirillah." Ikam banyak istighfar, akan digantikan Allah yang lebih baik daripada itu. Ada lagi datang kepada Hasan Basri seorang laki-laki yang mengadukan tentang kada punya keturunan. "Wahai Hasan Basri, ulun sudah berapa tahun kawin kada punya anak. Apa yang baik amalannya?" "Istaghfirillah." Banyak istighfar kepada Allah. Nah, jadi istighfarnya merupakan kunci daripada segala yang kita perlukan di dalam dunia maupun di akhirat. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, setelah kita mengetahui yang demikian istighfar tadi, lalu bagaimana caranya supaya istighfar itu mendapatkan hasil yang tersebut tadi? Syarat-syaratnya, tata caranya istighfar itu supaya bermanfaat. Al-Imamul Qurtubi mengatakan, "Al-istighfarul matlub huwa alladhi yahullu 'uqdatal israr wa yuthbitu ma'nahu fil qalbi la talaffuz bil lisan faqat." Istighfar yang dituntut itu, istighfar yang kita diperintahkan Allah itu, istighfar yang bermanfaat kepada kita, istighfar yang bisa menghapuskan dosa, itu istighfar yang melepaskan ikatan mengekali dosa dan menetapkan maknanya di dalam hati. Artinya kalau kita masih berbuat dosa tapi mulut kita membaca istighfar, itu kada akan berguna. Kada akan berguna. Istighfar itu berguna, bermanfaat seperti tadi, di mana kita sudah menghentikan perbuatan maksiat itu. Contohnya nang nyaman, laki-laki kada boleh memakai emas, kada boleh kan, haram. Inya beutas emas. Nah, selama dia masih beutas emas atau dalam hatinya ada masih keinginan beutas emas, itu ngarannya dia mengekali. Nah, orang seperti ini kalau mengucap astagfirullahalazim, astagfirullah, itu sia-sia. Kenapa? Karena minta ampun kepada Allah sedangkan dirinya masih dalam dosa. Nah, lepas dahulu perlu segala macam kemaksiatan. Sesalkan dulu segala macam kemaksiatan, hanyar astagfirullahalazim. Nah, istighfar macam ini yang dituntut Allah, yang memberi manfaat yang banyak kepada kita tadi. Fa amma man qala astaghfirullah bilisanihi wa qalbuhu musirrun ala ma'siyatihi fastighfaruhu dzalik yahtaj ila istighfar wa saghiratuhu lahikatun bil kabair. Adapun orang yang mulutnya mengata astaghfirullahalazim, mulutnya mengata rabbighfirli, Allahumma ghfirli umpamanya, sedangkan hatinya masih kekal atas satu maksiat, sedangkan hatinya masih ada keinginan untuk berbuat maksiat, maka istighfar seperti itu memerlukan kepada istighfar yang lain lagi, dan itu membuat dosa kecil menjadi besar ngarannya. Maulu-ulu lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa saghiratuhu lahikatun bil kabair, dan dosa kecilnya itu menjadi dosa besar. Nah, makanya hati-hati orang yang masih melakukan riba, orang yang masih suka melakukan praktik berbunga-bunga, beristighfar, minta ampun kepada Allah, tapi duit masih berjalan nang riba-ribaan itu kayak apa? Jakanya ampe sudah melakukan itu, nah hanya istighfar, nah itu nang mantap. Kalau masih duit bersimpan di situ, beandak 1000 kali istighfar kada ada gunanya, bahkan menjadi lebih besar lagi dosanya. Minta ampun tapi masih melakukan maksiat.
Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, innal insanal mukibba 'ala zulmi harisun 'alaih. Al insanul mukib 'ala zalim al harisu 'alaih la yaqla'u wa subhatu bi yadihi za'iman annahu yastaghfirullah min dhanbihi wa dzalika istihza'un billah wa istighfafun bihi ta'ala. Manusia yang mengekali atas satu kezaliman. Orang ini masih suka berbuat kezaliman. Dalam hatinya kada ada lagi niat, i'tikad, keinginan untuk berhenti. Belum ada. Dalam hati belum ada niat untuk berhenti berbuat kejahatan. Tasbih di tangannya, mengucap astaghfirullah. Dia menyangka bahwa dia minta ampun kepada Allah. Nah, yang demikian itu adalah istihza billah wa istighfafun bihi, itu mengulu-ulu dan meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah istighfar yang dituntut oleh Allah. Istighfar yang mendatangkan berbagai macam kebajikan kepada kita. Apabila istighfar itu disertai dengan penyesalan dosa dan berhenti melakukan perbuatan dosa itu. Kalau sudah kita menyesal melakukan dosa, sudah berhenti melakukan dosa, istighfar kepada Allah walau sekali cukup. Karena Allah tidak menentukan 10 kali kedada. Summastaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku sekali ke 2 kali kah? Kada jadi masalah. Ghafartu dzalik, aku ampuni bagi engkau. Walaupun kita istighfar sangat banyak, tapi kita masih menyimpan dalam hati suka kepada yang dilarang Allah, suka kepada maksiat, istighfar yang banyak di mulut itu tidak akan berguna, bahkan menambah bahaya dan mudarat kepada kita.